Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mohon maaf nih pagi-pagi ke rumah Ustaz. Sedikit ingin mendapat informasi tentang Ustaz ini. Ya, selama ini kita sudah tahu ada Ustaz Anwar, tapi mungkin kita ingin mengeksplor lebih banyak. Baik. Baik, kami persilakan Ustaz. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Anwar Yunus, ya, Anwar Yunus. Biasa dipanggil Pak Anwar, dipanggil Anwar. Saya aslinya itu dari NTT. Orang tua saya, ayah ibu orang NTT. Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Kabupaten Flores. Oh, Flores. Flores. Kemudian awalnya kesini itu dalam rangka menempuh pendidikan. Jadi sebelum kesini saya tamat SMA itu dari Flores, Kabupaten Flores. Kemudian mendapat informasi bahwasanya ada beasiswa ke sini. Beasiswa ke sini. Kemudian alhamdulillah Allah mudahkan ke sini untuk menempuh pendidikan sampai S1 di sini. Kemudian menikah di sini dan alhamdulillah masih menetap di sini. Tepatnya di Kabupaten Flores itu kota apa Ustaz? Kalau Flores itu kabupatennya, kotanya Larantuka. Larantuka. Nah, kota Larantuka ini terkenal dengan kota Arena. Arena itu orang, jadi banyak orang Yahudi, Nasrani. Yang Nasrani. Larantuka apakah dulu pernah masalah musibah banjir atau apa dulu ya? Apa ya? Kalau kota saya belum pernah dengar. Tapi di sana dominan orang nonis, orang Islam ya. Ya, nonis. Tapi masih terjaga toleransinya. Masih terjaga toleransinya. Jadi toleransi di Larantuka masih bagus gitu. Iya, masih. Kemudian setelah Ustaz ada beasiswa ke Bekasi atau ke mana? Waktu itu dari sini. Awal mengenyam pendidikan itu sebenarnya saya dari SD ya, itu sekolah di madrasah. Madrasah tidak swasta juga. Kemudian dulu itu kalau di NTT pulangnya sekolah itu masih siang, nggak sore. Bukan. Jadi jalan jam 7, pulangnya jam 1. Selama 6 tahun, kemudian SMP-nya di SMP Negeri. SMP Negeri Larantuka. Masih di Solor. Solor itu nama pulau. Oh, di pulau? Pulau Solor. Pulau Solor, betul. Jadi kalau SMP-nya di Pulau Solor, SMP Negeri. Kemudian setelah itu lanjut ke kabupatennya Flores. Namanya Flores, lanjut SMA. Masuk ke SMA Negeri 1. Jadi semuanya saya dari SMP SMA pendidikannya negeri. SMA Negeri 1 sampai selesai awal kelas 12, kelas 3 SMA. Saya itu belum ada niatan untuk masuk jurusan agama gitu ya. Masih waktu itu masih rencana jurusan bahasa Inggris. Karena saya di SMA-nya jurusan bahasa. Cuman karena pas di penghujung kelas 12, pas mau menerima informasi kelulusan, alhamdulillah Allah berikan hidayah gitu ya. Hidayah sehingga untuk tiba-tiba ada semangat mau belajar agama. Begitu. Dari dulunya masih jauh dari agama, dari masjid, tiba-tiba hidayah Islam menyapa, kemudian mulai rajin salat. Dari situ sampai detik saya tidak lagi meninggalkan salat. Hidayah Allah memang hidayah Allah. Kemudian maaf sebentar saya potong Ustaz. Dari Pulau Solor ke Larantuka ini berapa jam perjalanan pakai speedboat atau perahu? Pakai perahu ya? Kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya. Jadi Ustadz hijrah dari Pulau Solor ke Larantuka, betul? Iya, betul, untuk pendidikan. SMA-nya di Larantuka itu. Kemudian setelah itu saya masuk ke Kupang dulu. Kupang. Ya, Kupang itu cabang dari kampus yang kita di Jakarta sini.
namanya Akademi Dakwah. Akademi Dakwah cabang Kupang. Akademi Dakwah Indonesia, orang biasa sebut dengan ADI. ADI ini ya cabang dari STID ini sekarang ini sudah hampir mau 30 kabupaten, provinsi. Dia hanya berada di provinsi-provinsi Indonesia. Nah waktu itu sebenarnya saya belum bisa melanjutkan kuliah dulu sebenarnya awalnya, karena orang tua saya belum mampu untuk kuliah, karena kakak saya juga masih kuliah. Nah waktu itu kisah yang unik, saya itu sudah siapkan koper nih mau berangkat ke Kalimantan mau kerja. Ke Kalimantan mau bekerja? Mau bekerja. Tiketnya sudah disiapkan. Nenek sudah nangis jangan tinggal, tapi karena memang kebutuhan mau harus ini dulu, mau bantu kakak dulu kata ayah, ya udah saya siap kerja. Waktu itu saya masih ingat, saya sempat doa kepada Allah karena sudah mulai aktif sholat, tapi hidayah sudah mulai menyapa. Saya berdoa, ya Allah kalau memang saya mau ke Kalimantan, berikan saya pekerjaan, saya bisa jaga sholat gitu. Karena umumnya masyarakat sana kalau sudah ke Kalimantan itu hampir tidak pernah sholat. Karena kerjaan di kebun hutan. Oh, di Kalimantan di perusahaan perkebunan. Iya betul. Oh betul. Nah waktu itu, tapi ternyata Allah mengijabahkan malah harus kuliah. Nah pada saat itu setelah mendapat setelah tiket, setelah beli itu, kita mau pamitan ke Pak Haji Usman, Allahyarham Rahmat Haji Usman, yang beliau ini adalah yang waktu saya masa kuliah tinggal bersama beliau. Oh, tinggal di tempatnya Haji Usman. Kenal kan dari ayah saya. Dan katanya, Anwar, kamu kuliah di mana? Saya bilang, saya sepertinya kerja dulu bantu ayah. Katanya, dia tidak mau, kamu harus kerja. Akhirnya ayah sama Haji Usman itu mulai saling berargumen. Harus kerja, ayah harus kuliah. Ayah bilang harus kerja gitu ya. Akhirnya Allah bukakan pintu hati ke ayah, sehingga ayah mengizinkan untuk kuliah. Kata Pak Haji Usman, ini ada kuliah gratis, beasiswa penuh sampai S1. Karena saya mulai ngurus persyaratan, mulai lewat di sana ada kementerian Departemen Agama ya di sana, di kabupaten, setiap kabupaten. Minta rekomendasi dari situ, terus kita ke Kupang. Kita ke Kupang sendiri, sana nggak ada yang ngantar juga waktu itu. Ke Kupang, ketemu sama pengurus ADI. Masuk ke ADI Kupang, selama kita di sana 2 tahun. Program IIDAT persiapan untuk masuk ke STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Nah, waktu itu di Kupang juga masih mahasiswa perdana angkatan pertama. Oh, angkatan pertama mahasiswa di Kupang. Iya betul. Dari ADI itu. Iya dari ADI. Mahasiswa pertama, dan dari waktu itu mahasiswa pertama berjumlah sekitar 15 orang. Angkatan pertama hanya 15 orang. 15 orang. Dari 15 orang itu kan harus ada target-target hafal hadis, hafal Al-Quran. Itu kita mampu lolos ke Jakarta itu ada 4 orang. 4 orang. Kita tes setelah 2 tahun di ADI tadi. Di sana juga berasrama juga. Tes di STI di sini. Yang terima 3 orang, 1 orang tidak terima. Itu jurusan apa Ustadz di ADI-nya itu? Apa misalnya ada jurusan tertentu? Belum ada jurusan. Oh belum, masih karena persiapan bahasa dan Al-Quran dan hadis, hafalan. Kemudian masuk ke STID, teman saya tidak lulus. Saya juga hampir tidak lulus dalam masa pertimbangan. Karena waktu itu yang menguji saya, yang keberatan saya diterima itu adalah dosen dari Timur Tengah. Namanya Syekh Ahmad Nafi. Karena waktu itu, karena saya backgroundnya umum semua dari SMP SMA, bahasa Arab saya belum bisa, menulis juga belum. Akhirnya pas rapat penerimaan mahasiswa, itu dosen yang Syekh Ahmad Nafi tadi itu, dosen saya itu tidak mau, pokoknya Anwar tidak boleh masuk karena dia berat di bahasa. Nanti kan beliau guru bahasa Arabnya, ini beratnya di saya katanya. Tapi karena alhamdulillah waktu itu saya punya modal hafalan 5 juz Al-Quran dari ADI Kupang 2 tahun itu. Dan waktu itu masih mungkin, benar-benar masih kuat karena baru selesai disetorkan. Nah, waktu tes di sana saya mampu bisa menjawab semua setiap pertanyaan. Akhirnya alhamdulillah saya diizinkan untuk masuk. Dengan pertimbangan kalau kita lihat tidak ada perkembangan, mau tidak mau harus ke PAUD. Karena di STID itu sebenarnya gugur. Oh begitu ya. Kalau nilainya tidak sampai yang ditetapkan, maka
harus total. Di angkatan saya aja ada beberapa yang banyak yang drop. Kembali ke Platnas Penjar Ustaz. Apa yang menginspirasi Ustaz Anwar yang lulusan SMA negeri kemudian beralih ngambil bidang yang lebih khusus jadi masalah religius? Apa inspirasi waktu itu Ustaz? Atau dapat apa ya, dapat wahyu atau dapat inspirasi apa kira-kira yang menginspirasi waktu itu? Jadi waktu itu saya sudah selesai pendidikan di SMA, tinggal menunggu hasil lulusan. Saya sempat silaturahmi ke salah satu desa di Larangkuka, ya agak jauh dari. Di sana saya tanpa sengaja bertemu dengan salah seorang ustadz, ya. Kemudian pada saat itu dia nasihatin saya. Nasihatin saya, malam itu saya sampai menangis karena nasihatnya. Hanya beberapa teman, cuma saya sendiri yang nangis. Tiba-tiba saja karena tersentuh dengan nasihat. Akhirnya mulai besok pagi saya nangis komitmen. Mulai besok subuh saya tidak mau tinggalkan sholat lagi. Saya mulai pasang alarm. Jadi saya start awal sholat itu dari subuh. Dari detik ini sampai alhamdulillah sampai hari ini belum bisa meninggalkan sholat. Padahal sebelumnya masih jauh dari ini. Itulah saya bilang, ini di luar kemampuan saya. Allah yang menjalankan saya, menggerakkan hati saya untuk mengarahkan saya ke belajar agama ini. Oh, jadi karena waktu itu Ustaz ketemu seseorang, dinasehati, kemudian timbullah semangat Ustaz untuk lebih bergerak di bidang religius. Malam itu saya hampir tidak tidur, takutnya selama ini sholatnya saya tinggal. Kemudian Ustaz Anwar, setelah Ustaz Anwar sampai ke Bekasi, diterima di STI ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ya. Apa pengalaman Ustaz selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini? Setelah mendapat informasi, saya terima dan siap masuk belajar. Program STID itu 2 tahun belajar di asrama. 2 tahun belajar di asrama. Dan tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Waktu belajar di asrama itu dari sebelum subuh jam 3 dengan qiyamul lail bersama sampai jam 10 malam. Dan saya itu kan dengan latar belakang pendidikan umum, belum pernah sama sekali merasakan yang, meskipun dulu di ADI 2 tahun tapi tidak seketat itu. Karena di ADI kan masih perdana, ya. Manajemennya belum baik lah, bisa dibilang. Nah, di STID itu ketat sekali. Makan harus 1 nampan 5 orang. Sampai ramai 5 orang. Terus sedikit, nasinya sedikit. Tidak banyak. Jadi itu saya sangat merasakan sekali. Sempat, kan semuanya HP-nya dikumpulkan semua. Laptop nggak boleh pegang, HP nggak boleh. Ya. Jadi waktu itu saya merasa hampir-hampir nggak tahan. Di samping itu saya tertekan lagi, itu adalah kemampuan teman-teman kelas saya. Dengan rata-rata itu lulusan dari pesantren. Saya dari SMA umum. Otomatis jauh berbeda. Nah, jauh berbeda. Jadi saya sempat pesimis, ya. Saya telepon ayah, saya suruh pulang. Seperti itu. Karena HP-nya waktu itu kalau nggak salah dibagi sebulan sekali, ya. Itu telepon orang tua. Ayah, saya pulang. Tapi ayah nggak mau, kamu tetap di situ. Saya ceritakan semuanya. Ini buku-buku yang kita belajar di sini nggak ada yang bahasa Indonesia nih, ayah saya bilang. Ujian saya apa? Karena undur lagi Ustaz ya. Iya, jadi programnya memang asrama ya. Dasar-dasar fikih lah itu kita belajar semuanya. Dari ilmu Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Setelah itu saya telepon ayah, tapi ayah bilang kamu tetap di situ. Kalau begitu saya minta cuma satu ya. Kamu malam ini sholat doakan saya. Enggak, mama sama ayah. Alhamdulillah ternyata tiba-tiba saya semangat lagi tuh. Timbul semangatnya lagi. Saya tiba-tiba aja semangat lagi. Dari teman kelas itu saya mulai belajar lagi. Saya tidak akan tidur sebelum hafal mufradat bahasa Arab setiap hari. Kosakata, belajar teori, belajar sendiri di kamar sebelum mau tidur. Tiap malam seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya lihat saya bisa mulai bicara di teman-teman. Karena pembelajaran di kelas itu 70% pakai bahasa Arab, 30%-nya pakai bahasa Indonesia. Jadi
waktu itu saya awal-awal masuk saya mengerti pas kesimpulan bahasa Indonesianya. Awal 70% saya bengong gitu. Awal ya, masuk beberapa pekan. Tapi saya terus belajar, bertanya kepada teman-teman yang dari pesantren, saya minta bimbingannya. Makanya mulai menyaingi teman-teman yang lain. Dan sampai saat itu saya masih ingat saya sempat dapat pujian dari Syekh Ahmad Nafi itu. Iya. Karena dia beliau yang lebih tahu saya dari awal. Karena dia yang menguji saya bahasa Arab. Uji masuk. Karena perubahannya luar biasa kata beliau, Allah alam. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di STI. Jurusan diambil pada waktu itu atas saran Syekh Ahmad Nafi atau memang pilihan Ustadz sendiri ya? Kalau di kampus kita sekarang ini nih, jurusannya cuma 2. Oh, hanya ada 2. Pengembangan masyarakat Islam, PMI, dan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, begitu. Dan saya waktu itu masuk ke PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, sekarang sudah ada mulai mereka buat program baru lagi, seperti kepakaran kristologi, kepakaran syariah. Ya, kalau di zaman saya masih cuma 2 saja. Oke. Kemudian sejak kapan Ustadz Anwar menjadi imam rawatib Masjid Baitus Salam? Iya. Jadi setelah lulus di tahun 2020 di STID, kampus itu ada program pengabdian untuk sebagai persyaratan untuk ambil ijazah. Oh. Itu kita tidak bisa pilih mau tempatnya kemana. Oh, begitu. Nah, saya mendapat waktu itu diumumkan ke Maluku. Ke Maluku. Iya, karena program kerjanya diplot ke Maluku ya. Iya. Sebelum ke Maluku itu di semester 5 kita ada kafilah dakwah selama 2 bulan kurang lebih. Waktu itu juga bukan kita yang pilih, kampus yang memilih. Waktu itu saya ke Papua Barat. Buat program kafilah dakwah Ramadan seperti ini. Papua Barat. Setelah itu setelah selesai wisuda lanjut tadi di semester tahun 2020 mendapat tugas ke Maluku Utara ya. Saya di sana sendiri mengurus Adi juga. Adi Maluku. Tapi berjalan 3 bulan lebih, mau berjalan 4. Waktu itu saya mau menikah, beringinan menikah. Terus saya hubungi pusat, saya mau menikah. Kemudian ternyata di sana tidak ada tempat kalau berdua bersama suami. Oh, gitu. Akhirnya saya dipindah tugaskan ke NTT. Kembali ke NTT lagi dari Maluku. Tapi bukan ke tempat saya, jauh. Dari beda kabupaten lah. Kabupaten TTS. Nah, akhirnya setelah saya menikah, pulang ke sini menikah dulu, baru bawa istri. Kebetulan dapat istri orang Depok, itu harus dibawa ke pedalaman, ke NTT tadi. Ke NTT, akhirnya selesai pengabdian di sana. 1 tahun, di sana baru pulang ke sini. Pulang ke Bekasi lagi. Iya, pulang ke Bekasi. Iya, pulang ke Bekasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa bergabungnya dengan Masjid Baitus Salam, apakah ada teman, kolega yang merekomendasikan Ustadz untuk bergabung di Masjid Baitus Salam ini? Jadi setelah saya kembali ke Bekasi, kita itu ada grup Korps Mubalik Dewan Dakwah. Korps Mubalik Dewan Dakwah, oke. Korps Mubalik ini menghimpun semua ustadz-ustadz, asatidz yang ada di Dewan Dakwah yang sudah siap untuk berdakwah di atas mimbar lah, yang pengajian-pengajian masjid se-Jabodetabek. Iya. Nah, saya termasuk gabung di sana, masuk ke sana juga diseleksi juga. Kemudian tiba-tiba Ustadz Adi Marwan Hadidi ini share ada yang membutuhkan imam. Oh, begitu. Saya japri lah itu Ustadz Marwan. Ustadz Marwan ini dosen saya juga dulu. Oh, dosen. Oh, ya. Dosen saya di STID. Gitu. Kemudian akhirnya Ustadz Andi kasih nomor saya ke Pak Torik barangkali. Iya, Pak Torik hubungi saya. Nah, biasanya saya juga kaget juga. Biasanya kan kalau masuk masjid jadi imam itu kan diseleksi. Iya. Saya sudah siap murojaah itu. Oh, begitu. Apa yang boleh surat yang mana ini? Ternyata tidak diseleksi.
Tapi karena emang tidak seleksi ya alhamdulillah. Karena di mana-mana kan diseleksi. Iya. Ditanya dulu ya, mulai dari akidah sampai apakah ditanya dulu. Dia yang masuk orang Syiah lagi. Tapi alhamdulillah kalau Ustaz Marwan salah. Jadi perkenalannya dengan Masjid Baitul Salam karena di mentoring lah di fasilitasi Ustaz Anwar Iya, Ustaz Marwan. Kebetulan juga waktu itu mungkin Baitul Salam yang punya ini ya Imam Rawatib ya, dia langsung. Kemudian yang terakhir Ustaz, mungkin ada pesan atau himbauan Ustaz Anwar ke warga RW 17 khususnya Masjid Baitul Salam, jamaah Masjid Baitul Salam. Silakan Ustaz. Baik. Jadi untuk jamaah warga Baitul Salam ya, pesan yang pertama ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama memakmurkan masjid ya. Masjid kita ini Baitul Salam lumayan megah ya. Amin. Lumayan megah dan sangat disayangkan kalau kita tidak memakmurkan ya. Kita datang sholat berjamaah 5 waktu, semua kajian ini sudah diagendakan pengurus DKM hampir dari semua lini ya Pak ya. Kita lihat itu, mari kita mulai memakmurkan dari sholat 5 waktu, hadir untuk ikut kajian bersama gitu ya. Yang kedua, pesan saya adalah warga para jamaah untuk mengarahkan anak-anak ya, anak-anak remaja barangkali belum sempat belajar ngaji gitu ya. Insya Allah kita dan pengurus Baitul Salam akan berusaha membantu membimbing dari anak-anak TK, SD sampai remaja, bahkan sampai orang tua, iya, bapak-bapak yang barangkali masih belum bisa mengaji. Saat ini masih ada banyak beberapa orang-orang tua yang belajar mengaji. Jadi mumpung masih ada usia ya, kesempatan, mari kita sama-sama belajar. Jadi dari awal masuk ke sini Pak, bapak-bapak yang dulu masih belajar abadat sekarang sudah bisa nyambung, sudah bisa belajar, bisa baca Al-Quran alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita sama-sama belajar dan yakinlah insya Allah akan bisa baca Al-Quran. Silakan bergabung di Baitul Salam insya Allah. Amin. Makasih Ustaz atas kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ustaz Anwar ke depan bisa lebih bisa realisir, khususnya bagi warga RW 17 dan jamaah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.